Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-8 untuk mata kuliah keperawatan jiwa. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang salah satu terapi modalitas, di mana pertemuan lalu pada pertemuan ke-7 Ibu sudah membahas tentang jenis-jenis terapi modalitas, dan hari ini Ibu akan lanjutkan membahas satu dari jenis terapi modalitas itu, tapi kita akan membahas lebih dalam lagi ya. Tapi sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Tolong didengarkan namanya. Saudara Hasbullah. Oke, baik. Nur Hijrah Tiala. Hadir, Bu. Oke. Semua hadir ya, tidak ada yang izin alfa dan sakit ya. Semua hadir ya. Bu. Oke, baik. Jadi sebelum Ibu memulai materi, kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu agar hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan tentunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-8, di mana kemarin di pertemuan ke-7 kita sudah membahas tentang terapi modalitas. Nah, hari ini adalah lanjutan dari pertemuan yang ke-7, di mana kita akan membahas salah satu dari terapi modalitas, yaitu terapi aktivitas kelompok atau biasa juga disingkat dengan TAK. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan mengevaluasi dulu. Ada yang tahu apa itu terapi aktivitas kelompok? Terapi yang dilakukan lebih dari satu orang, Bu. Oke, bagus sekali ya Nur Hijrah. Beri aplaus untuk temannya. Ya, jadi betul, terapi aktivitas kelompok itu dilakukan lebih dari satu orang. Tidak hanya satu orang, tapi dia harus lebih dari 3 orang, karena dia membutuhkan banyak peserta ataupun banyak perawat yang akan menjalani terapi tersebut. Nah, mari kita lihat. Sebelum Ibu terlalu jauh, Ibu akan paparkan terlebih dahulu apa subcapaian mata kuliah kita pada hari ini, ataupun apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ini bisa dilihat di slide. Ibu harapannya setelah kita melakukan kuliah, teman-teman mahasiswa sudah bisa yang pertama mengetahui apa pengertian dari terapi aktivitas kelompok. Kemudian yang kedua, kalian sudah bisa mengetahui apa saja elemen-elemen yang harus ada di dalam terapi aktivitas kelompok. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kalian harus tahu bagaimana cara pelaksanaan atau cara membuat terapi aktivitas kelompok khususnya untuk pasien dengan gangguan jiwa ya. Jadi baik. Oke, kita melangkah ke tujuan pertama. Tujuan pertama adalah pengertian tentang TAK. Tadi sudah direview oleh temannya bahwa terapi aktivitas kelompok tidak hanya diberikan tidak bisa dilakukan untuk satu orang saja ya. Jadi bisa dilihat pengertiannya di atas. Terapi aktivitas kelompok itu adalah merupakan salah satu jenis terapi modalitas yang bertujuan untuk merubah perilaku pasien gangguan jiwa yang tadinya maladaptif berubah menjadi adaptif. Masih ingat teman-teman apa itu maladaptif? Masih ingat ya? Yang salah, Bu. Iya, betul. Perilaku yang maladaptif atau perilaku yang tidak seharusnya atau perilaku yang tidak aktif akan dirubah menjadi ke perilaku yang adaptif. Itu ya. Jadi ingat, tujuan dari terapi TAK adalah merubah perilaku pasien. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tujuan elemen-elemen penting dari TAK. Nah, elemen-elemen penting dari TAK yang pertama harus ada leader. Apa itu leader? Ada yang tahu? Bahasa Inggris itu leader. Pemimpin. Ya, betul, leader itu pemimpin. Bagus sekali ya. Leader itu adalah pemimpin, kemudian harus ada co-leader ya, atau pendamping untuk pemimpin tersebut. Kemudian harus ada fasilitator. Kemudian harus ada observer. Fasilitator itu apa? Fasilitator itu yang akan memfasilitasi semua peserta di dalam terapi tersebut. Kemudian selanjutnya observer. Observer itu dia akan berada di luar lingkungan terapi untuk mengamati jalannya terapi aktivitas kelompok. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya
Untuk kedua tujuan ini, apakah kalian sudah mengerti? Sudah paham? Paham Bu. Oke, baik. Coba Ibu minta ada yang menjelaskan satu orang apa itu pengertian TAK dan elemen-elemen yang harus ada dalam terapi aktivitas kelompok. Jadi TAK itu Ibu terapi aktivitas kelompok. Nah, Betul. proses TAK itu tidak boleh hanya di terapi itu satu orang. Jadi itu Ibu harus lebih dari satu orang, misalnya 3 orang, 4 orang. Jadi nanti di dalam prosesnya itu ada sebagai pemimpin di dalam kelompok. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dong untuk temannya. Ya, jadi bagus sekali. Kalian Ibu anggap sudah mengetahui tentang kedua tujuan ini. Nah, sekarang kita akan melangkah ke tujuan ketiga. Tujuan ketiga adalah bagaimana kalian tahu pelaksanaan TAK itu sebenarnya seperti apa. Untuk itu Ibu akan bagi kelompok, beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan nantinya akan dipraktekkan cara penata laksanaan TAK. Ibu bagi kelompok ya. Jadi semuanya sudah memaparkan tadi per kelompok, terapi aktivitas kelompok untuk halusinasi, terapi aktivitas kelompok untuk isolasi sosial, dan terapi aktivitas kelompok untuk defisit perawatan diri. Semua bagus. Jadi sekarang beri aplaus dulu untuk semuanya. Oke, selanjutnya dari hasil pemaparan tadi masih ada teman-teman mahasiswa yang ingin menambahkan atau mau mengoreksi? Ya baik, silahkan. Ya oke, bagus, cukup baik sekali hari ini teman-teman, dan Ibu rasa juga kalian sangat aktif. Ibu juga menganggap bahwa tujuan pembelajaran kita ini yang ketiga sudah tercapai. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau mendengarkan satu orang untuk menjelaskan kembali bagaimana penata laksanaan TAK seperti yang sudah dipaparkan per kelompok tadi. Oke, silahkan Saudari Makfira. Ya, oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk temannya. Oke, jadi Ibu rasa sudah cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda, namun pasti ada kaitannya dengan materi sekarang. Jadi Ibu harapkan tetap belajar dan Ibu akan melakukan evaluasi terkait dengan pertemuan hari ini juga di pertemuan ke depan. Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan keaktifannya hari ini teman-teman mahasiswa.